ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam yang harus selalu kita jaga, dan penjagaan yang terbaik adalah dikuatkan dalam hal akidah. Dan kitab yang kami bawakan ini yaitu Minhajul Muslim pada awal-awal bab adalah membahas tentang akidah. Dan saya secara pribadi masih punya PR menjelaskan tentang ayat-ayat di dalam Alkitab yang menggambarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena saya orangnya rotok perfeksionis, jadi tak cek kok masih banyak kekurangan, jadinya saya belum bisa menyampaikan materi itu. Insya Allah saya akan perbaiki terus sampai kiranya saya sudah merasa itu baik, maka nanti akan saya sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut mawon pada pasal yang ke-10 dalam bab keimanan, beriman kepada hari kemudian. Penulis kitab ini Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Beliau mengatakan seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir dan mempunyai hari terakhir yang tiada hari sesudahnya. Jadi kita harus mengimani kalau kita itu akan selesai, dan bumi pun juga akan selesai. Tapi setelah selesainya semua itu, maka akan masuk di alam yang tidak akan pernah selesai. Makanya kalau kita mau menghitung sebenarnya waktu 60-70 tahun yang dikabarkan oleh Nabi SAW sebagai jatah hidup kita, itu setiap hari itu berkurang. Dan setiap hari yang berkurang itu mendekatkan kita pada akhir dari kehidupan kita, yang mana itu menuju gerbang kehidupan yang kekal abadi, di mana gak ada akhir setelahnya. Makanya ibarat orang dagang, kita itu dikasih waktu sebentar untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya atau kerugian yang sebesar-besarnya. Maka orang cerdas dikatakan oleh Nabi SAW ketika ditanya, fa'ayul mu'minina aqyas, orang beriman yang cerdas itu yang seperti apa? Kata beliau SAW, aksaruhum lil mauti dzikron, orang yang paling banyak mengingat mati kalau dia itu sebentar lagi mati. Kemudian gak cuma ingat toh, summa ba'dahu istidadan, kemudian setelahnya dia bergegas untuk bersiap-siap. Karena hakikat dari kecerdasan itu ya bersiap-siap tadi. Jadi ibarat dagang tadi, pilihannya mau yang mana, mau bangkrut atau mau untung besar, dan waktunya gak lama, sebentar. Jadi kalau satu hari di sana itu 1000 tahun di sini, sedangkan kita sekarang dikasih waktu 60 tahun, maka hakikatnya itu cuma sekitar 15 menit. 15 menit kita pertaruhkan untuk selama-lamanya, itu kan gak sebanding sebenarnya. Artinya kita tuh dikasih waktu sebentar, gak lama. Hanya saja kadang itu kita itu banyak yang tertipu, terlena, sampai ngapunten saya tadi kesini lewat Manahan itu udah maghrib ya, jedo pelayon ngubengi Manahan. Ya kalau yang laki-laki kan sok gak ketok itu Islam apa Kristen, tapi yang putri udungan kabeh gimana. makanya itu bahan koreksi gini kita ya. Jadi kalau jenengan dipamiti putrane meh mlayu-mlayu ning mana tekoki jam pinten ngoten lho. Jam 6 kaya salat nggih. Mengkomban jam 8 bar salat Isya gitu kan. Wong lapangane mboten salat dipindah kok gitu. Makanya ini perlu respon ya dari orang tua, dan sampai kita mau anggar anake nglakoni sing apik terus didulke olahraga kan bagus gitu kan. Cuman gini kok waktunya yang kurang bagus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya, dan itu adalah kehidupan akhirat. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka semua untuk diadakan perhitungan, di mana orang-orang yang solih diberikan balasan kenikmatan abadi di surga, sedangkan orang-orang yang durhaka penuh dosa diganjar dengan adab dan siksaan yang menghinakan di dalam neraka. Nek bahasa saya tadi, untung seuntung-untungnya atau bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Makanya waktu yang sebentar itu kalau bisa jangan disia-siakan. Sampai Allah bersumpah wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, semua orang itu dalam kondisi rugi, bangkrut, kecuali ilal ladzina amanu, orang-orang yang memilih jalan iman. Jadi orang Islam tentunya. Kemudian gak cuma Islam toh, wa amilus sholihat, dia ya harus beramal. Artinya kalau cuma ngaku orang Islam gak sholat juga apa, hikmahnya gak terlalu signifikan. Kemudian wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan dia senantiasa memperbaiki dirinya dengan saling menasihati di atas kebenaran, berarti bermajelis ilmu. Dan jenengan akan dapati orang-orang muslim yang enggan bermajelis ilmu, dia pun juga akan
bingung endi sing halal, endi sing haram, bingung bagaimana bersikap sebagai seorang anak, matur nuwun jazakallahu khairan. Bingung bagaimana bersikap sebagai anggota keluarga, bingung bersikap bagaimana sebagai anggota masyarakat. Makanya ilmu itu ditegakkan di majelis ilmu. Kemudian watawassaw bis sabr, dan saling menasihati pada kesabaran, karena emang hidup di dunia ini isinya kalau nggak seneng ya susah, kalau nggak kemudian bahagia ya sedih, dan semua itu lazim di dunia. Makanya harus ada orang yang kemudian mengajak pada bersyukur kepada Allah, begitu pula ada orang yang kemudian mengingatkan untuk bersabar atas musibah yang diterima. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh yang mulia pun juga berkata, ia juga beriman, seorang muslim itu harusnya beriman bahwasanya hari kiamat itu didahului dengan tanda-tanda. Jadi ada tanda-tanda, tanda kecil dan tanda besar. Nah, beliau langsung menyebutkan tanda besarnya. Nah, ini menunjukkan kiamat yang sebenar-benarnya, yaitu yang pertama munculnya Dajjal. Dajjal ini manusia nih, bukan setan. Sama kayak kita, cuman dia punya ciri-ciri khusus, gak terlalu tinggi, gak terlalu besar, jidatnya lebar, rambutnya keriting, tertulis kafarok. Kalau orang yang beriman, walaupun gak bisa baca Quran, dia akan ngerti itu maksudnya apa. Nah, kemudian adanya Ya'juj dan Ma'juj itu juga manusia, dimana ketika dia dilepaskan, dia akan meminum semua air yang ada, memakan semua bahan makanan yang ada, sampai kelaparan di mana-mana. Dan umat yang beriman diminta untuk bersembunyi di atas bukit Turi Sina. Di sana mereka menunggu sampai Allah kemudian menurunkan adab buat mereka dan mereka binasa. Singkatnya begitu. Kemudian turunnya Isa Al-Masih dari langit. Kemudian keluarnya binatang melata yang dapat berbicara, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya yaitu barat, dan tanda-tanda lainnya. Dan kemudian sangkakala trompet yang besar pun ditiup satu kali untuk kematian dan kebinasaan. Nanti begitu ditiup yang pertama, semua makhluk itu meninggal, kecuali beberapa malaikat, termasuk diantaranya malaikat yang meniup trompet itu sendiri dan Jibril alaihi salam. Kemudian lalu tiupan berikutnya untuk membangkitkan semua makhluk dan hidup kembali serta menghadap Rabbul Izzati wal Jalalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diserahkanlah kitab-kitab catatan amal masing-masing, ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang dari belakang. Maka akan ada yang menerima catatannya dengan semua keadaan yang tadi disebutkan, dan tentu itu menjadi awal dari kabar gembira dan kabar buruk bagi setiap orang. Jadi kalau menerima catatannya dari kanan, ya dia akan senyum. Begitu pula ketika menerima dari kiri, dia akan sedih. Dan apalagi kalau menerima dari belakang, dia pasti akan ketakutan. Maka setelah itu disediakan mizan timbangan amal, dan perhitungan amal atau hisab pun dilaksanakan. Jadi dihisab dulu, amalmu enek piro, sing apik piro, sing elek piro. Terkadang jumlahnya banyak, tapi nanti begitu ditimbang kokong. Makanya Nabi pernah mengabarkan ada orang yang badannya besar sekali, tapi kemudian begitu ditimbang, timbangannya nggak lebih berat daripada satu ekor lalat, karena amalnya yang nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Makanya Nabi mengingatkan, man amila amalan falaysa lahu amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang nggak pernah kami contohkan, maka amalnya tertolak. Maka amal itu bukan soal banyak-banyakan, tapi soal muwafaqati sunnah, mengikuti sunnah. Makanya kalau jenengan mau beramal dalam artian mau melakukan ibadah, maka pastikan yang kita lakukan itu ada contohnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena kalau sudah tidak ada contohnya, maka bahaya kalau kemudian nanti kita berharap pahala besar tapi nggak akan dapat pahala sama sekali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lalu jembatan pun dibentangkan di atas neraka menuju surga. Jadi setelah hisab mizan, sebenarnya ada tahap di depannya yaitu haud telaga Al-Kautsar. Maka setelahnya manusia diminta untuk melewati yang namanya jembatan atau sirat. Nah, di situ dipancangkan di atas punggung neraka di bawahnya, jembatan di atasnya, bluk gitu. Nah, kita suruh naik di situ. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita suruh lewat. Nah, orang-orang yang beriman akan lolos. Yang tidak lolos dari situ 4 orang. Ini saya ulang di mana-mana. Yang pertama orang kafir, kemudian yang kedua orang musyrik, yang ketiga orang munafik, yang keempat orang fasik. Nah, orang fasik ini orang yang beriman tapi dia pelaku dosa besar. Ya sregep mendem, sregep medok, pokoknya kayak gitu. Ahlinya, jadi tukang molimo gitu. Nah, dan dia selama hidup tidak pernah bertobat, jadi dosanya harus dibawa mati. Nah, proses pembersihannya di neraka itu. Nah, ada pun 3 orang yang pertama ini, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, itu cemplung ke situ dan gak akan keluar selama-lamanya. Tapi orang-orang fasik ini masih mungkin dikeluarkan dari neraka dengan syafaat 6 model. Yang pertama
syafaat dari Nabi SAW ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syafaat dari para siddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan as-siddiq yang paling besar yaitu Abu Bakar as-Siddiq. Kemudian yang ketiga, syafaat para rasul. Kemudian yang keempat, syafaat orang-orang yang mati syahid. Yang kelima, syafaat para solihin. Yang keenam, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat yang terakhir yang membersihkan neraka dari orang-orang yang masih punya iman walaupun dulu di dunia amalnya jelek sekali. Itu syafaat yang paling luar biasa yang terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu sudah dilewati, maka berakhirlah semua proses tersebut dan mereka ada di hadapan pintu surga. Pintu surga ada 8. Setiap orang akan dipanggil sesuai dengan amalnya masing-masing. Di situ ada pintu jihad, pintu sholat, pintu sabar, pintu puasa, pintu sedekah, kemudian menahan amarah, kemudian tadi lupa yang 2. Pokoknya ada 8. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini berdasarkan dalil. Nah, jadi beliau setelah membuat resume pendahuluan, beliau menyebutkan dalilnya. Pertama, dalil nakli. Dalil nakli itu dalil Quran dan Sunnah. Yang pertama, berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kiamat itu pasti terjadi. Allah berfirman pada Quran surat Ar-Rahman, "Kullu man 'alaiha fan." Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa. Akan binasa. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum." Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang menciptakan kamu dan orang sebelummu. Orang sebelum kita pernah datang dan sudah nggak ada, dan kita sekarang datang dan pasti akan nggak ada. Makanya Allah menyebutkan kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi itu pasti nggak ada, pasti binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang tersisa ya cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita nggak akan lama. Ketika kita melihat Presiden Indonesia pun juga silih berganti, sudah datang dan pergi, dan itu akan terus sampai hari kiamat tiba. Bahkan para nabi pun, kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah singgung sampai Nabi Sulaiman, gitu kan? Itu pun juga sudah datang dan pergi, dan nabi terakhir pun sudah nggak ada, Nabi Muhammad SAW. Maka seorang yang beriman akan paham bahwasanya perjalanannya itu pasti maju. Bahkan paribasanya kita tinggal tidur aja umur kita itu nambah. Bahkan kalau seorang yang tidur aja nggak bisa bangun karena dicabut nyawanya waktu tidur. Makanya ketika kita bangun tidur pun kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita lagi setelah kemudian sempat mematikan kita sebentar dalam kondisi tidur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman lagi, dikutip di sini pada Quran surat Al-Anbiya ayat 34 sampai 35, "Wa ma ja'alna li basarin min qablikal khuld." Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau wahai Muhammad. Makanya kalau di film-film barat ya Highlander nopo niku manusia immortal, manusia kekal, tidak ada gitu. Semuanya mati dah. Kalau konteksnya manusia gitu, semuanya mati. Satu-satunya yang Allah kasih abadi iblis niku dan keturunannya tentunya. Kemudian malaikat juga. Tapi pada akhirnya nanti semua mati. Nah, kalau konteksnya adalah manusia, bashar ini manusia, maka semuanya akan mati. Afa imitta fahumul khalidun. Apakah kalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Artinya di sini Nas menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu sudah wafat. Nanti ada orang yang ngaku-ngaku setiap hari ketemu Nabi, setiap hari didatangi Nabi, maka itu juga sebuah klaim yang tidak punya dasarnya. Kemudian kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, dan tiap-tiap jiwa akan merasakan mati dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Makanya hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk ngetes mana di antara kita yang beramal dengan baik, yang memanfaatkan waktu 15 menit akhirat itu loh untuk kemudian beramal, untuk menjadi orang yang beruntung seberuntung-beruntungnya, atau malah naudzubillah menjadi orang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menutup firman-Nya pada Quran surat Al-Anbiya tadi, wa ilaina turja'un, dan mau enggak mau kalian semua akan kembali kepada kami yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah juga pada Quran surat At-Taghabun ayat 7, Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu
orang-orang yang ingkar mengatakan bahwa mereka sekali-kali nggak akan dibangkitkan. Mereka merasa dengan bertambahnya harta, jama'a malahu wa'addadah, mereka menambah harta dan kemudian menghitung-hitung, yahsabu anna malahu akhladah, mereka merasa kekal. Allah mengulangi statement itu di sini. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir merasa hidupnya akan kekal. Dia merasa bisa membeli obat untuk semua penyakitnya. Bahkan ada orang kafir itu yang kemudian gegeri bengkong, piye carane golek dokter yang bisa dijeki gitu kan. Sampai akhirnya sehat lagi, bisa berjalan lagi, tapi ujungnya tetap meninggal. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian itu sudah pasti menjelang. Bukan soal matinya yang harus kita pusingkan, tapi soal bagaimana bekal yang kita harus bawa ketika kematian itu datang. Jadi nggak ada masalah kita meninggal umur berapapun, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu bekalnya nih dulu. Makanya tadi pagi saya ngisi kajian di Gentan itu di belakang imam itu dan bapak-bapak yang sepuh, Yusuf pinten bahan 83 mas. Kalau nggak saja, kalau setengah dengan mentereng. Ini iso-iso mati ini disik pulau ya nih. Lagi kita seger banget itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum. Katakanlah tidaklah demikian demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu mudah. Makanya saking mudahnya itu jenengan nek ningali niki isi lombok cilik ya dek ning lemah tukul. Bahkan sing luwih cilik meneh isi sawi tukul. Semua yang ditancapke di tanah selama tercukupi nutrisinya itu bisa tumbuh. Dan itu nanti proses itu akan terjadi pada kita. Ketika kita semua sudah hancur, tersisa satu tulang namanya tulang sulbi, ujung dari tulang ekor. Itu yang tersisa, kemudian Allah turunkan hujan. Dengan hujan itu kita akan tukul. Tukulnya bukan tanduran, tukulnya Pak Joko, Pak Embong, ngoten niku. Lah klamben mboten udah gitu. Tapi pada saat itu orang juga nggak peduli gitu loh. Mereka semua sibuk memikirkan amalnya. Kaget karena merasa tidak akan dibangkitkan kayak gitu, kok tiba-tiba jedul lagi. Makanya orang-orang kafir itu kan menyebutkan tentang za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, mereka mengira nggak dibangkitkan. Yang mereka pahami bukan dibangkitkan seperti sedia kala, tapi diputar lagi dalam bentuk reinkarnasi ya. Kalau kemudian amalnya baik itu jadi dewa, nek amalnya elek itu jadi tikus, jadi kucing, jadi babi lan sak piturute. Itu kan pendapat mereka. Tapi kalau kita mau berpikir seperti itu, ini nanti ada ilmu keseimbangan massa. Kudune loh ya. Kalau memang itu terjadi, yang mati sama yang hidup itu harusnya konstan. Karena yang mati nanti dibangkitkan menjadi yang hidup kan gitu. Harusnya kan tetap jumlahnya. Faktanya tiap tahun bertambah jumlahnya. Tapi ya itu tadi bahasa Allah sudah menyebutkan za'amal ladzina kafaru. Orang itu kalau udah dasarnya ingkar, ya logika kayak gitu ya tetap nggak bisa diterima. Saya kasih contoh mulai. Setiap tahun jenengan kan beli sapi gitu. Apa ada orang baru beli sapi terus disampluk petir itu apa ada? Nggak ada. Dan itu terjadi dari ujung utara sampai ujung selatan bumi. Tapi kenapa ada sebagian orang yang mengkeramatkan sapi sedemikian rupa sampai teleknya digorau dan seterusnya, sampai kencingnya buat keramas dan seterusnya? Maka harusnya mereka kalau mau berpikir, nah itu lagi mau berpikir, itu orang Islam miliaran makan sapi, gak orang sing mati disambar bledek gitu kan, guru-guru makan sapi loh ya. Nah kenapa kok saya harus mengkeramatkan itu? Makanya dalam konteks tadi itu kehidupan kita itu pasti pergi. Dan setelah pergi kita gak kembali kecuali nanti di akhir. Jadi bukan kemudian reinkarnasi, karena kalau reinkarnasi itu mesti konstan. Yang pergi itu nanti hidup lagi itu mesti konstan. Misal 1 miliar mati 1000, ya nanti dibangkitkan 1000 terus reinkarnasi lagi 1000 gitu kan. Tapi faktanya kan enggak. Dan kalau kemudian ada yang ngeles itu kan sebagiannya jadi dewa. Nah entah kayak dewa, berapa banyak nanti semua akan jadi dewa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah yang terbaik adalah akidah yang bisa dilogika dengan baik. Nah, hanya saja terkadang keilmuan seseorang yang tinggi itu terkadang tidak menghasilkan logika yang baik. Kenapa? Nah, yang berperan di situ adalah hidayah. Oh, ini dulu. Makanya hidayah itu dengan minta sehari 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Nah, 17 kali dengan minta itu sebagai bentuk penyerahan diri kita. Kalau kita itu orang lemah yang kalau nggak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita itu akan melencong dari jalan yang lurus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mensyukuri nikmat terbesar yaitu hidayah yang kita punya,
sehingga kita ada di tempat yang benar dan ada di agama yang benar. Wadzalika 'ala Allahi yasir, dan itu mudah bagi Allah untuk membangkitkan kalian semua. Kemudian Quran surat Al-Mutaffifin ayat 4 sampai 6, ala yadunnu ulaika annahum mab'usun, tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Orang kafir lagi, mereka enggak percaya kalau dibangkitkan. Liyaumin adim, pada hari yang sangat besar, yaitu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Dan ketika itu sudah terjadi, luar biasa ketakutan yang datang itu menerpa luar biasa, wabil khusus buat mereka yang salah pilih jalan. Sampai orang-orang kafir pun mengatakan, ya laitani kuntu turoba, duh sekiranya aku hari ini gak dibangkitkan jadi manusia, jadi debu aja. Dan macam-macam penyesalan mereka ucapkan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Asy-Syura ayat 7, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan litundhira ummal qura wa man haulaha. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada ummul qura, penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya. Ini menjadi dalil kalau Nabi itu enggak cuma buat orang Arab, tapi buat orang-orang sekelilingnya juga. Wa man haulaha wa tundhiru yaumal jam'i la raiba fi fariqum fil jannah wa fariqun fis sa'ir, dan juga memperingatkan manusia tentang datangnya hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, maka nanti segolongan manusia akan masuk surga dan segolongan yang lainnya akan masuk neraka. Ini sudah pasti, Pak. Jadi ketika kita bingung ini, ada satu pertanyaan pada ulama Syekh Albani rahimahullah. Beliau pernah ditanya, ya Syekh, apa hukum seorang muslim bermain alat-alat musik gitu? Beliau ditanya seperti itu. Dan begitu sudah dijelaskan, kemudian yang bertanya pun tidak puas gitu. Maka beliau pun balik bertanya, isinya wae Mas, saiki logikanen nek kita nanti ke akhirat itu pilihannya itu surga sama neraka. Kira-kira kuwi penyanyi-penyanyi dangdut kuwi yo memperin ning surga apa ning neraka gitu. Dan disuruh bertanya sendiri sama hatinya. Mintalah fatwa sama hatimu. Artinya kalau jenengan itu bingung menghubungi sesuatu, bingung gitu kan, maka nanti jenengan tinggal bertanya, kira-kira nanti perbuatan itu kalau pilihannya cuma surga atau neraka, kemana gitu. Makanya nanti ada anak-anak yang kemudian dia merasa harus membalas orang tuanya dengan cara tidak baik karena orang tuanya berbuat tidak baik. Nah, maka anak-anak yang seperti ini harus bertanya, nek saya kurang ajar sama ibu saya gitu kan. Walaupun ibu saya mungkin ya sosok galak gitu kan. Kira-kira kekurangan ajaran itu apa yang marahin ke surga kan gitu. Itu harus kita cepat tanamkan ke putra-putra kita agar dia mikir gitu. Karena dalam kondisi tertentu mungkin dia susah menjangkau ustaz, susah mencari jawaban, maka biarkan dia bertanya pada hatinya dengan logika seperti itu. Makanya kan beritanya kok yang lagi SMP atau SMA lagi belajar silat nopo PSHT nopo bareng tuh ilmune siji apa loro ibuke disikat. Pola jane karo mboke itu. Mbok yo karo kancane ngejak single ning dalan apa piye. Karo mboke lho ya Allah, astagfirullahaladzim nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya putra jenengan nek ajar silat dipeling iki ora nggo anu mboke lho, nggo bela mboke ora ngajar mboke. Alhamdulillah. Kemudian disebutkan pada Quran surat Al-Zalzalah. Insyaallah panjenengan banyak yang sudah hafal. Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu digoncang segoncang-goncangnya, dioplak-oplak, beneran. Wa akhrajatil ardu asqalaha, akhirnya isinya pun muntah. Nah, ini kalau buka muntah. Nah, kemudian wa qala al-insanu malaha, ketika hari itu terjadi manusia pun bertanya, ini jadinya apa? Kok kabeh metu? Manusia-manusia yang di dalamnya metu semua. Kemudian perbendaharaan bumi yang keluar semua, laharnya, batu baranya, emasnya, intan permatanya. Tapi nggih mboten enten sing gagasan tak jikuki tak kantongi mboten enten gitu. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, pada hari itu bumi pun akan mengkabarkan apa yang sedang terjadi pada dirinya, bi anna rabbaka auhalha, karena Rabbnya yang sudah memerintahkan untuk koplak itu tadi. Yauma idzi yasduruna su'astata liyurau a'malahum, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya mereka diperlihatkan apa yang telah mereka kerjakan waktu hidup. Makanya tadi pilihannya, kita mau jadi orang yang paling beruntung atau orang yang paling bangkrut. Dan landasannya yang pertama itu ya pilihan akidah tadi, Islam dulu. Kalau udah bener dah, baru setelahnya kita perbaiki apa yang kurang dari Islam kita. Misal sholat 5 waktu masih kurang ya digenepi, setelah genep kurang rajin ya dirajinke, setelah rajin kurang khusyuk ya dikhusyukkan gitu. Termasuk ketika kita kemudian
mungkin pernah melakukan umroh, oh berangkat sekali, ternyata masih berpikir setelah ngaji lagi, ternyata saya dulu pernah nggak melakukan ini. Nah kalau memang punya sanggunya lagi, angkat lagi gitu kan. Makanya di haji itu kan manasiknya sampai berkali-kali, karena di Baleni itu kan antrinya sulit banget. Bahkan yang sudah berangkat daftar lagi itu minimal untuk daftar lagi sekarang disuruh nunggu 10 tahun dulu. Padahal itu pulang udah umur 75, 10 tahun kan 85. 10 tahun kemudian daftar 85, ngantrinya 40 tahun. Jadi 125 lebih makan dah gitu kan. Makanya terkait haji ini kan sampai diulang-ulang manasiknya gitu kan. Bahkan banyak ormas yang bikin manasik haji gitu kan, hampir semuanya itu bikin dalam rangka untuk mendorong kaum muslimin agar supaya nanti kalau kemudian ke sana itu tidak salah, karena berangkatnya kan tidak kemudian bisa mudah untuk diulang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang kemudian beramal walaupun sekecil zarrah, itu akan dia dapati balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan bahkan yang jelek sekecil dzarrah pun juga akan didapati balasannya. Dan dzarrah pada zaman ayat ini diturunkan, yang saya tahu Allah alam itu dzarrah itu maknanya zaman dulu itu butiran pasir nih dulu, kecilnya segitu. Karena ilmu pengetahuan melogika bisanya ya sebatas itu yang paling kecil. Nah begitu masuk di Indonesia karena banyak pertanian gitu kan, mungkin sebagian penerjemahnya memahami lebih kecil biji sawi, akhirnya pakai biji sawi. Nah nanti dalam kitab tafsir ilmi, tafsir yang berisi penafsiran tentang ilmu pengetahuan, jadi tafsir Quran tapi dikontekskan pada ilmu pengetahuan, itu ada beberapa jilid. Itu dzarrah itu diterjemahkan biji atom. Nanti dalam ilmu fisika atom itu masih bisa dibelah lagi, inti atom. Pokoknya dzarrah itu yang paling kecil. Nah jenengan bingung biji atom ki apa, ngertine kacang atom, atau mungkin biji sawi ki apa, ya ora tau nandur sawi gitu kan. Maka kula selalu ngasih contoh ngeten. Ketika jenengan ke masjid ini, nggih, dzarrah itu misal iseng-iseng jenengan ngupil, lalu upil jenengan cilik niku jenengan buah ning masjid gitu. Maka pertanyaannya itu nek tadi surga atau neraka, itu dosa apa pahala nek jenengan buat pilih masjid, Pak Joko? Dosa, walaupun kecil. Makanya sekecil itu ketika kita sembarangan buat ke masjid, ya kita jangan melakukan, karena itu akan tercatat dosa. Sehingga nek pengen tercatat pahala lah, ketika nemu upil, ini ambil kantong itu untuk pahala malah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu logika sederhana saja. Jadi ketika jenengan bingung atom, biji atom itu apa, wong saya yang sing belajar yang belum pernah melihat, karena itu butuh media tertentu, semacam mikroskop tertentu gitu kan, mikroskop elektron atau apa saya tidak paham. Tapi saya tahunya cuma gambar, teori gitu kan, jadi fisiknya juga saya belum pernah lihat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau saya yang mulia rahimahullah menyebutkan lagi firman Allah pada Quran surat 158 Al-An'am, hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yang mereka nanti tidak lain adalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya bilang tadi, orang-orang kafir berusaha untuk mengejar dunia mati-matian, dan akhirnya pun mereka mati di atas dunia. Begitu kemudian mereka bangkit, mereka pun menyesal, dan pada akhirnya apapun yang dikejar itu tidak akan pernah punya kebaikan, karena yang mereka tunggu tidak lain. Walaupun dia kejar dunia, untuk dunia banyak, tapi pada akhirnya sebenarnya yang dia tuju itu tetap Allah. Makanya seorang muslim itu dicirikan kebaikannya itu enggak cuma semata-mata sukses di dunia, tapi Allah menyebutnya sebagai rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Dia bisa menjadi seorang profesional, pedagang yang sukses, oke, dokter yang sukses silakan, pengusaha yang sukses, oke. Tapi begitu kemudian diminta untuk mengingat Allah, untuk sholat, ya dia sholat. Kemudian diminta untuk Jumatan, ya Jumatan, diminta untuk puasa. Ini orang hebat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim yang pemalas gak mau kerja itu ya salah. Seorang muslim yang gila kerja gak mau sholat itu ya salah. Tapi Allah menginginkan seorang muslim yang baik itu yang kemudian dia itu sukses di dunia, tidak menjadi beban orang lain, tapi dia juga tidak lupa hakikatnya sebagai seorang hamba. Makanya di sini Allah menyebutkan orang-orang kafir itu mereka yang mengejar dunia,
mereka mendapatkan dunia, pada hakikatnya mereka sedang menghampiri janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian dan kepastian tentang surga dan neraka. Kemudian berikutnya, wa yauma ya'ti ba'dun ayati rabbika la yanfahu nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Maka pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu dan dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Makanya Allah menyebutnya sebagai wal asri, merugi kita demi masa, innal insana lafi khusrin, merugi kita ketika kita dikasih waktu 15 menit untuk hidup tapi kita sia-siakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya beliau mengutip Quran surat An-Naml ayat 82, wa idza waqa'al qaul alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina yuqinun. Dan apabila perkataan mereka telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin pada ayat-ayat kami. Ini yang nanti dalam hadis disebut sebagai ad-dabah, binatang melata yang keluar dari perut bumi yang bisa ngomong. Nah, bentuknya seperti apa? Wallahu alam, saya nggak tahu. Ada yang bilang kayak dinosaurus, ya saya nggak tahu, dalilnya nggak tahu saya. Ada yang bilang kayak ular gede, saya juga nggak tahu, nggak ada dalilnya seperti apa. Nah, tapi Allah sudah memulai memberikan contoh. Jadi di Afrika itu ada orang-orang Afrika itu nyari makan. Selain nyari makan di air, ada nggak ada air, maka mereka itu tiba-tiba gali tanah yang tandus. Begitu digali, itu mereka nemu ikan. Ikannya itu kayak ikan gambus itu, tapi sudah terbungkus tanah, jadi gede kayak pohon dowo gitu. Nah, ini ikan ini bertahun-tahun di situ nggak mati. Jadi dia benar-benar menunggu hujan. Hujan turun dia keluar. Nah, karena hujan nggak turun-turun, nah orang Afrika juga nyari ikan di yang ada airnya, airnya juga nggak ada. Nah, mereka itu sembunyi di tanah bertahun-tahun, diambil utuh gitu, terus dikasih air dikit, tiba-tiba ubah gitu. Nah, Allah hari ini sudah menunjukkan ikan yang seperti itu namanya langfish. Langfish itu ikan paru-paru, tapi nggak tahu maksudnya apa. Tapi ikan ini waktu itu. Nah, itu bisa hari ini. Maka nanti sangat mungkin makhluk itu keluar. Nah, bentuknya seperti apa, segede apa, saya nggak pernah tahu. Wallahu alam, saya belum pernah baca dalilnya, belum pernah baca penjelasan ulama tentang ukurannya. Karena ulama pun juga kalau nggak ada dalil juga nggak berani untuk ngarang-ngarang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, binatang yang besar itu pun nanti akan keluar dan akan mengabarkan kepada kita sudah saatnya tiba kiamat. Nah, kalau yang seperti ini muncul, itu berarti ya sudah waktu-waktu akhir. Tinggal apakah tobat itu masih diterima apa enggak. Nah, biasanya kalau kita karena sering seneng sama yang hubungan yang aneh-aneh gitu, maka bukannya ambil pelajaran, yang malah kadang malah disembah-sembah. Itu malah sebagian kekeliruan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97 Allah berfirman, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli jadabin yansilun, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Jadi di tahapan setelah Dajjal mati, itu Ya'juj Ma'juj dia hari ini terkungkung di antara barisan gunung, yang mana oleh Dzulqarnain pada waktu itu dikasih temboknya dari besi. Setiap hari dia melubangi tembok itu. Dan begitu sudah lubang seukuran ini, seukuran koin, dia sudah ngintip di luar. Kemudian dia mengatakan kepada teman-temannya, ayo kita pulang, kita lanjutkan besok, ini sudah sore. Jadi Ya'juj Ma'juj ini ngerti nek sore wayang mulai gitu loh. Nek wong Solo melayu-melayu gitu. Nah itu dia pulang. Begitu kemudian pagi balik lagi, nutup lagi. Dan itu terjadi terus setiap hari sampai hari kiamat tiba. Tembok itu dibuka langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Biar mereka lepas dari bukit yang tinggi menyusuri bawah, dan mereka menemukan semua yang bisa dimakan, semua yang bisa diminum, bahkan minumnya nggak pakai botol, Pak. Jadi danau itu diuyup, sehingga disebutkan dalam riwayat itu yang panjang itu bahwasanya golongan kelompok yang pertama meminum, itu begitu tiba kelompok yang terakhir itu sudah habis danau itu. Dan kelompok yang terakhir mengatakan ketok ini gini-gini banyak nih. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabarkan di dalam Quran dan hadis banyak tentang Ya'juj Ma'juj, disebutkan bahwasanya hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi dan telah didekatkan
kedatangan janji yang benar, yaitu hari berbangkit. Waqtarabal wa'dul haq fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna dzalimin. Maka terbelalaklah mata orang-orang kafir, mereka pun berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi Ya'juj Ma'juj itu datang setelah masa Dajjal binasa di tangan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih dan kaum muslimin setelah menyelesaikan Dajjal diminta oleh Allah untuk naik ke Bukit Turisina, sembunyi di sana, karena Ya'juj Ma'juj ini tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Maka begitu Ya'juj Ma'juj ini sudah memenuhi bumi, menghabiskan semua isi bumi, dimakan semua, maka Isa Al-Masih pun berdoa agar dibinasakan Ya'juj Ma'juj. Dan matinya itu sangat sepele. Jadi Allah menurunkan hujannya hujan belatung, jatuh di tengkuknya, terus masuk ke kepalanya, mati bergelimpangan. Lalu kemudian Isa Al-Masih berdoa lagi agar Allah membereskan jenazahnya karena baunya nggak karu-karuan. Maka Allah mengirimkan burung-burung yang besar segede unta untuk mengangkat jenazah ini, dibawa ke satu tempat yang nggak ada yang tahu. Begitu kemudian tersisa darah-darah mereka atau cairan-cairan tubuh mereka yang tetap menghasilkan bau yang gak enak, maka Isa Al-Masih pun berdoa lagi untuk diturunkan hujan untuk menyapu semua itu sehingga bumi menjadi kinclong seperti kaca. Begitu itu sudah terjadi, maka tumbuhlah tumbuhan dengan sangat subur, dengan sangat indah, bahkan sampai dikatakan ada buah delima niku saking gede nih bisa dimakan wong sekampung, dan kemudian kulitnya bisa digunakan untuk kemah. Karena bumi kembali ke restart lagi seperti awal bumi, tidak ada kontaminasi, bersih sama sekali. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua dijelaskan di dalam hadis, bukan di dalam Quran. Quran cuma menyinggung tentang Ya'juj Ma'juj dan hari kiamatnya, prosesnya panjang, itu dijelaskan di dalam hadis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan firman-Nya lagi pada Quran surat Az-Zukhruf ayat 57 sampai 61, walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun. Maka tatkala putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, maka tiba-tiba kaum Quraisy bersorak karenanya dan mereka berkata, manakah yang lebih baik? Wa qalu a'alihatuna khairun amhu, apakah Tuhan-Tuhan kami yang lebih baik ataukah Isa Al-Masih? Jadi Nabi itu diminta untuk mengisahkan tentang Isa Al-Masih kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy malah ngece, kaya ngono mbok critake, apik critane iki dewa-dewa kami ini gitu kan. Nah, kemudian wa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Maka mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud hanya sebagai pembantahan saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ini menjadi dalil ketika jenengan mau diskusi soal agama, pastikan lawan diskusi jenengan itu maunya apa. Nek maunya mau debat kusir, gak usah diladeni. Karena Imam Ahmad itu pun memberikan catatan, termasuk akidah yang baik, ciri orang yang berakidah baik itu kalau diajak debat urusan agama, kalau cuma debat kusir dia pilih ngalih. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Maka Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai bukti kuasa untuk Bani Israel. Walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Dan kalau kami kehendaki benar-benar kami akan jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. Artinya kalau mereka enggak mau menerima dakwahmu wahai Muhammad, malaikat bisa aja tak kirim menggantikan kalian, manusia-manusia ingkar, malaikat lebih manut gitu kan. Wa innahu la ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabaun hadza siratun mustaqim. Dan sesungguhnya turunnya Isa Al-Masih itu menjadi tanda yang benar akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak dalil yang disebutkan di sini.
Intinya beliau ingin menyebutkan, mengajarkan kepada kita bahwasanya termasuk akidah seorang muslim yang baik dan benar yang harus dititi adalah bahwasanya kiamat itu pasti terjadi, dan itu harus menjadi landasan hidup kita. Bahwasanya kita itu diberi kehidupan sebentar, kita diminta untuk beramal. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Kita harus menjadi orang yang sukses, imma fid dunia, apakah sukses di dunia, lebih-lebih sukses di akhirat. Ketika pun dunia tidak bisa kita pegang, paling tidak akhirat juga jangan sampai luput. Pengantar yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya semoga Allah memaafkan kalau ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.